Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video yang dibuat oleh kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan diri masing-masing anggota kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jian Permata Timur, nomor induk mahasiswa 111902510000112. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Farhan Al-Aziz, nomor induk mahasiswa 1119025100051. Saya dari EP3A, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angela Aziza dari kelas IP3A dengan nomor induk 11190251117. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Alisa Febrianti, nomor induk mahasiswa 111902510000116. Setelah berkenalan, berikut ini adalah materi-materi yang akan kami bawakan pada kesempatan video kali ini. Namun untuk teman-teman yang hanya membutuhkan tutorial atau tata cara hanya pada bagian-bagian tertentu saja, silahkan klik dan akses kolom deskripsi di bawah. Di sana nanti akan ada timestamp dan teman-teman bisa menyesuaikan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Permata Timur dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput deskripsi bibliografi monograf. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah mengisi deskripsi bibliografi AACR. Saya akan mengambil judul buku, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan atau Civic Education, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Di sini kita isi judul utamanya, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan atau Civic Education. Pernyataan jenis bahan umum atau JMB-nya tidak usah ditulis, lalu judul tambahannya yaitu Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Pernyataan tanggung jawabnya itu Komarudin Hidayat. Edisinya yaitu cetakan ke-14. Pernyataan tanggung jawabnya sama seperti tadi, Komarudin Hidayat. Data khususnya tidak usah diisi, lalu tempat terbitnya yaitu di Jakarta Selatan. Penerbitnya yaitu ICCE UIN Jakarta kerjasama dengan Prenada Media Group. Tahun terbitnya itu 2014. Deskripsi fisiknya yaitu XXV 111,250 halaman, titik 2 L, titik 2 24 cm. Catatannya yaitu buku ini memuat konsep dan teori tentang pendidikan kewarganegaraan
kewarganegaraan yang mempelajari tentang setelah kekuasaan Orde Baru. Di sini serinya tidak usah kita isi, lalu nomor ISBN-nya yaitu 979 strip 3465 strip 03 strip 4. Lalu abstraknya perkembangan politik di Indonesia menuju demokrasi yang begitu pesat. Presiden B.J. Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto dalam interregnumnya memperkuat momentum transisi Indonesia menuju demokrasi melalui berbagai kebijakannya, mulai dari penerapan sistem multipartai, pemilu 1999 yang dinilai paling demokratis sejak Indonesia merdeka. Kebebasan pers hingga peningkatan fungsi check dan balance DPR. Lalu tajuk entry utamanya bisa diisi sebagai penulis, yaitu Ahmad Ubaidillah dan Abdul Razak. Tajuk entry tambahannya itu bisa diganti dengan judul, yaitu pendidikan keluarga negaraan atau civic education, Pancasila, demokrasi, HAM, dan masyarakat madani. Itu subjeknya itu ilmu politik. Lalu acuannya tidak usah diisi, tajuk subjeknya bisa kita isi ilmu politik. Langkah-langkah yang kedua adalah mengisi lembar kerja deskripsi bibliografi RDA. Langsung saja judulnya pendidikan
kewarganegaraan dalam kurung civic education Pancasila, demokrasi, HAM, dan masyarakat madani. Pernyataan tanggung jawabnya Komarudin Hidayat. Pernyataan edisinya yaitu cetakan ke-14. Penomoran serialnya tidak ada. Lalu tempat terbitnya Jakarta Selatan. Nama penerbitnya ICCE UIN Jakarta Renada Media Group. Pernyataan distribusinya tidak usah diisi karena penerbit diketahui. Lalu pernyataan pembuatan juga tidak usah diisi karena penerbitan diketahui. Tahun hak ciptanya itu 2003. Pernyataan serinya tidak usah diisi. Identifikasi manifestasi yaitu tidak usah diisi. Lalu kita isi langsung ke ISBN, nomor ISBN. Nomor ISBN-nya 979 3465 034. Deskripsi fisiknya, jumlah halamannya 250 halaman. Keterangan ilustrasinya yang ukurannya 24 cm. Catatan ringkasnya sama seperti tadi, jadi saya akan copy saja. Nah, kita paste. Bahasanya bahasa Indonesia. Abstraknya sama juga, akan saya copy saja. Lalu saya paste. Kata kuncinya tidak usah diisi, lalu tajuk subjeknya itu ilmu politik. Langkah selanjutnya adalah menginput data melalui SLIM. Di sini kita pilih bibliografi, lalu add new bibliografi. Di sini kita ketik judulnya. Dalam kurung civic education. Pancasila, demokrasi, HAM, dan masyarakat madani. Sini autornya kita masukkan, yaitu Ahmad Ubaidillah. Kita insert. Sudah berhasil di-insert. Lalu yang kedua ada Abdul Razak. Lalu kita insert. Sudah berhasil. Statement of responsibility kita isi pengarangnya yaitu Ahmad Ubaidillah dan Abdul Razak. Edisiannya
yaitu cetakan ke-14. Special detail info-nya tidak usah diisi. Kode batch generator kita add new pattern. Karena kita identifikasi adalah buku, maka huruf pertamanya adalah huruf B. Dan karena di tahun 2020 kita tulis angka 20. Sufiksnya tidak usah ditulis. Line serial number adalah kita isi 4, lalu kita save. Tekan save. Total itemsnya misalnya di sini kita buat 3 buku. Content type-nya yaitu text. Media type-nya tidak memerlukan apa-apa, jadi kita tidak usah isi. Lalu carrier type-nya volume. Frekuensi didiamkan saja. Lalu nomor ISBN-nya 979 3465 03 4. Publishernya Prenada Media Group. Publishing year-nya 2014. Publishing place-nya itu Jakarta Selatan. Collection-nya atau deskripsi fisiknya itu XX V11II, 250 halaman. Ilustrasi 24 cm. Series title tidak usah diisi. Lalu classification-nya yaitu 321.08. Call number-nya adalah kita tulis 3 huruf nama pengarang. 3 huruf nama depan pengarang. Lalu subjeknya kita isi yaitu ilmu politik. Kita insert. Lalu sudah berhasil insert. Bahasanya bahasa Indonesia. Lalu karena abstrak atau catatannya masih sama seperti yang tadi, jadi akan saya copy paste saja. Di sini book cover, kita pilih filenya, cover buku. File attachment bisa ditambahkan jika ada seperti PDF atau yang lainnya. Lalu kita klik save. Sudah ditambahkan. Lalu kita klik di sini bibliography list. Ini sudah ada. Jika kita buka di sini, lalu kita cari judulnya, ini sudah terdaftar. Kita bisa klik di sini. Lalu sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjela Aziza dari kelompok 5 ingin membuat contoh katalog pada buku Latin, non-Latin, dan terbitan berseri yaitu majalah. Saya
pertama akan membuat contoh katalog pada buku Latin yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Yang pertama, kita buat dulu. Buku Latin. Katalog utama. Dari sini bikin kotak textbook. Dan kita tulis pernyataan tanggung jawabnya A. Ubaidillah Rozak Pendidikan Kewarganegaraan, Civic Education, Pancasila, Demokrasi, dan Masyarakat Madani. Di sini kita tulis lagi Abdul Razak. Kita tulis edisinya. Dia di sini bukunya edisi revisi. Cet 14. Jakarta Selatan. UIN Jakarta. Tahun terbitnya 2014. Ini kita tulis halamannya. Ilustrasinya. Ilustrasinya 24 cm. Buku ini membahas di sini kita tulis catatannya ya. Jadi kayak ada catatan di Excel. Buku ini membuat konsep dan teori tentang pendidikan kewarganegaraan
Ini mempelajari tentang perubahan Indonesia menuju demokrasi setelah Orde Baru. Lalu di bawahnya kita tulis ISBN-nya pada bukunya 979 511 292 9. Di bawahnya kita tulis satu subjek, judul. Seperti ini katalog utama pada buku Latin. Lalu kita membuat katalog tambahan judul. Saya di sini memakai katalog tambahan judul. Pertama ini judul tambahannya pendidikan. Kewarganegaraan. Civic. Pancasila. Demokrasi. HAM. Dan masyarakat madani. Taruh pernyataan tanggung jawabnya. Al-Ubaidillah. Abdul Razak. Judulnya kewarganegaraan, civic, education, Pancasila, demokrasi, HAM, dan masyarakat madani. Garis miring. Ubaidillah. Razak. Edisinya dia revisi. Karena di sini bukunya revisi, edisi revisi. Cetakan ke-14. Tempat terbitnya Jakarta Selatan. UIN Jakarta. Tahunnya 2014. Halamannya
250 halaman. Ilustrasinya 24 cm. Di sini kita tulis catatan. Buku ini memuat teori tentang kewarganegaraan yang mempelajari tentang perubahan Indonesia menuju demokrasi setelah kekuasaan Orde Baru. Ini ISBN-nya 979 346 503 4. Di sini kita tulisnya subjek saja. Sudah selesai membuat katalog tambahan judul. Assalamualaikum, saya Muhammad Farhan Al-Aziz. Pada kesempatan kali ini akan memberikan tutorial atau tata cara mengisi lembar kerja deskripsi bibliografi. Pada kesempatan kali ini yang saya input adalah monograf non-Latin, yaitu buku berbahasa Korea. Ini adalah bukunya. Dan kali ini saya akan menginput ke dalam 3 bagian, yaitu AACR 2, RDA, dan juga nanti kita akan input ke OPEC. Yang kita gunakan adalah SLIMS. Yang pertama kita langsung isi saja AACR 2 nya. Ini diisi sesuai dengan judul buku yang berbahasa non-Latin, lalu kita latinkan terlebih dahulu dan ditulis sesuai dengan apa yang telah kita latinkan. Contohnya di sini saya melatinkan buku berbahasa Korea menjadi Jigenchuki. Kemudian pernyataan jenis bahan umum atau GMD ini bisa kita kosongkan saja, dan jika buku tersebut ada judul tambahan, kita bisa isi judul tambahannya. Sini buku ini memiliki judul tambahan yaitu seperti ini ya. Judul tambahan ini dapat ditandai dengan adanya tulisan kecil di bawah judul utama pada halaman pertama buku, atau juga bisa ditandai dengan titik 2 setelah judul. Kemudian pertanyaan tanggung jawab.
kita isi sesuai dengan data pada buku tersebut. Ini dapat diisi dengan penulis utama, atau jika di buku tersebut ditulis penanggung jawabnya, maka diisi pada kolom ini. Kemudian edisi, buku ini adalah edisi cetakan 1, maka penulisannya adalah cet.1. Dan apabila ada penanggung jawab edisi, maka ditulis juga ini adalah penanggung jawab yang berbeda dengan pernyataan penanggung jawab yang di atas ini. Maka kita isi dengan nama yang berbeda, menyesuaikan data pada buku atau monograf yang kita input. Data khusus bisa dikosongkan. Kemudian tempat terbit adalah tempat di mana buku ini diterbitkan. Ini dapat berupa tempat atau lokasi kemudian penerbit, distributor, dan sebagainya dapat kita isi juga. Tentunya ini telah mengalami proses dari yang non Latin menjadi Latin. Tahun terbit buku ini adalah 2002, diisi saja. Deskripsi fisik ini berupa deskripsi fisik monograf tersebut. Isinya ada jumlah halaman, ilustrasi jika ada, dan panjang buku. Penulisannya ini bisa diawali dengan nomor atau angka Romawi. Apabila buku tersebut terdapat halaman Romawi, maka diambil halaman terakhirnya, ditulis. Dan kalau tidak ada halaman Romawi, maka langsung ke jumlah halaman. Jumlah halaman ini yang ditulis adalah halaman sebelum penutup atau daftar pustaka, atau juga bisa tentang penulis. Itu tidak termasuk di sini. Jadi 31 halaman, titik 2, dan tulis ILL atau ilustrasi jika buku tersebut memiliki gambar, tabel, dan sebagainya. Kemudian titik koma, dan dilanjutkan dengan panjang buku. Buku yang saya input memiliki panjang 22 cm. Tidak dengan lebarnya, ditulis panjangnya saja. Untuk seri, jika tidak ada keterangannya, bisa dikosongkan saja. Untuk catatan, ini adalah hal-hal penting yang tidak termuat pada data-data di atas yang sudah kita input. Saya ingin menuliskan catatannya adalah buku ini dimaksudkan untuk anak-anak yang ingin membaca cerita tentang karnaval. Ini hanya sebagai contoh, kurang lebihnya seperti ini. Dan nomor standar ini adalah bisa ISSN, bisa ISBD, ditulis saja. Ya. Karena buku ini memiliki dua data, ini bisa kita
tuliskan 2. Oke, sekarang abstrak. Abstrak itu adalah gambaran kasar buku ini, isi buku ini. Jadi saya akan menuliskan sebagai contoh seperti ini. Karnaval yang menyenangkan akan segera datang. Akan berpakaian menyamar. Seperti apa kamu? Atau bisa kita tambahkan, buku ini membahas tentang cara melakukan penyamaran yang baik pada saat karnaval. Nah, berikutnya tajuk entry utama. Tajuk entry utama ini bisa diisi dengan penulis atau penanggung jawabnya. Jadi kita sudah punya nama Jose Paramong ini. Kita copy saja, kita taruh di tajuk entry utama. Ya, berikutnya adalah entry tambahan, tajuk entry tambahan. Di sini saya akan memberikan tajuk entry tambahan judul. Ini bisa disamakan saja dengan judul yang di atas kita tulis tadi. Dan tajuk subjeknya saya tulis dengan fiksi Korea. Ya, ini adalah proses menginput monograf non-Latin pada AACR 2. Oke, selanjutnya kita akan mengisi lembar kerja deskripsi bibliografi pada RDA. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dari AACR 2 dan RDA, namun di beberapa kasus RDA akan lebih detail atau lebih jelas untuk mendeskripsikan suatu buku. Langsung saja kita input judulnya sama dengan yang tadi, jadi kita bisa copy dan paste saja dari AACR 2 nya. Oke, pernyataan penanggung jawab kita pakai. Sama seperti yang di AACR, maaf. Ya, kita pakai pernyataan tanggung jawab sama seperti yang di AACR 2. Pernyataan edisi, karena buku ini adalah cetakan ke-1, maka ditulis cet.1. Penomoran serial apabila tidak ada bisa dikosongkan atau tidak teridentifikasi seperti ini. Tempat terbit bisa kita copy lagi dari AACR. Karena yang kita input monografnya sama, maka datanya sesuai atau sama. Nama penerbit pun begitu. Kita bisa tinggal copy dan paste atau paste ke halaman RDA nya sesuai dengan posisi tabel. Tahun terbit 2002 ya, 2002.
Untuk kolom nomor 7 ini apabila tidak ada keterangan pada bukunya, bisa dikosongkan saja. Nah, ini salah satu kolom yang membedakan antara AACR dan RDA. Begitu juga dengan nomor 8. Begitu juga dengan nomor 8 ya. Nah, di nomor 9 ini tahun hak cipta berbeda dengan tahun terbit. Kita bisa melihat ke informasi yang ada pada buku, atau kita bisa mencari sumber lain melalui internet dan sebagainya. Nomor 10 ini apabila memang tidak ada informasi pada buku bisa kita kosongkan. Dan nomor 11, identifikasi manifestasinya adalah buku, maka ditulis buku. Nomor 12, jenis isinya adalah teks, karena buku itu berisi tulisan ya. Jenis media tanpa perantara, karena kita bisa membaca buku ini tanpa alat, tanpa media ya. Dan jenis wadahnya volume. Jangkauan extend atau ISBN, ini kita bisa copy dari AACR di nomor standar. Seperti ini. Lalu kita letakkan di RDA. Seperti ini. Kemudian untuk deskripsi fisik, kalau RDA itu dia sistemnya seperti dipisah-pisah ini. Jadi kita bisa tulis tetap 31 HLM atau halaman. Keterangan ilustrasinya apabila terdapat ilustrasi kita tulis ilustrasi, dan untuk ukurannya hanya dicantumkan panjangnya saja. Jadi 22 cm. Untuk catatan tesis atau disertasi serta catatan indeks di buku ini tidak memiliki identifikasi, sehingga bisa kita kosongkan atau tulis tidak teridentifikasi. Dan untuk catatan bibliografi, menyesuaikan buku kita tulis bibliografi titik 2 halaman 1. Nah, untuk catatan ringkasan ini bisa kita copy lagi dari AACR. Ini hanya sebagai contoh. Anda bisa menambahkan informasi penting lainnya pada catatan yang tidak termuat pada kolom-kolom yang telah kita input di atasnya. Ya, kemudian untuk bahasa, buku ini berbahasa Korea, jadi tuliskan Korea. Untuk abstraknya kita bisa ambil dari AACR juga. AACR 2 kita letakkan lagi di abstrak pada RDA. Nah, kata kunci ini kata kunci atau keyword ini bisa kita tulis dengan tema buku ini mungkin ya. Ini bertujuan agar pembaca atau pemustaka dapat menemukan buku ini secara lebih mudah berdasarkan kata kunci yang mereka cari. Jadi kita tulis di sini buku cerita fiksi Korea, dan tajuk subjeknya kita isi dengan fiksi Korea. Seperti ini adalah lembar kerja deskripsi bibliografi RDA pada monograf non-Latin. Ya, baik, kali ini kita akan input metadata yang tadi atau bibliografi yang tadi ke dalam OPEC. Namun OPEC yang kita gunakan di sini adalah SLIMS Senayan Library. Jadi untuk penginstalan SLIMS
Baik, kali ini kita akan masuk ke tahapan menginput metadata atau monograf non latin yang tadi ke dalam Slims. Slims ini adalah OPEC. OPEC yang kita gunakan adalah Slims. Nah, untuk menginstalan Slims-nya kalian bisa lihat di video lain. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau tata cara untuk penginputan metadatanya. Nah, karena metadata yang saya gunakan di sini adalah berbahasa Korea, pertama kita harus menambahkan bahasa Korea itu sendiri di Slims-nya. Caranya masuk ke master file lalu pilih doc.language dan kita bisa add new language di sini. Ya, kalau diminta login, kita login ulang. Masuk master file, doc.language, add new language. Language kodenya Korea itu core. Language-nya Korea. Save. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah masuk Koreanya, kita tinggal tambah bibliografi, add new bibliografi. Nah, di sini tinggal kita input sesuai dengan buku-buku, data-data buku yang telah kita masukkan atau yang tertera pada buku yang ingin kita input. Di sini bisa kita ambil dari AACR yang tadi untuk judul bukunya. Dan jika ada judul tambahan, tambahkan titik 2, lalu isi dengan judul tambahan. Untuk add authors, kita di sini bisa tambah nama pengarangnya atau penulisnya. Maaf, di sini. Tentu kita harus identifikasi dulu apakah ini nama orang, nama organisasi, atau badan konferensi. Kalau nama orang, pilih personal name dan jadikan dia sebagai primary author. Jika ada editor atau penyunting atau penerjemah, kita bisa tambahkan author lagi dan di sini bisa kita sesuaikan apakah dia posisinya sebagai editor, translator, director, producer, dan sebagainya. Karena di buku ini hanya memuat satu author, maka kita tulis sebagai primary author. Statement of responsibility ini adalah penanggung jawab. Jadi kita samakan dan edisinya adalah C.1. Specific detail info bisa kita kosongkan dan items kode batch generator ini adalah kode yang akan kita gunakan untuk buku ini pada suatu perpustakaan. Kita bisa add new pattern. Dan karena dia bentuknya adalah buku, prefixnya bisa kita tulis B sebagai kode buku, suffixnya bisa kita kosongkan. Tentunya ini memperhatikan peraturan pada masing-masing perpustakaan, bagaimana format penulisannya. Namun umumnya seperti ini. Nah, length serial number ini adalah seberapa banyak nanti digit bukunya ada di perpustakaan kita. Karena kita hanya punya sedikit eksemplarnya, maka buat saja 3. Lalu di sini bisa kita pilih total item 1, choose patternnya yang B000 1. GMD-nya text, content type-nya text juga. Media type-nya no set karena dia tidak perlu media untuk dapat membaca buku ini. Carrier tab-nya juga no set, frekuensinya not applicable karena dia bukan terbitan berseri, kecuali kalau terbitan berseri bisa kita sesuaikan dia berapa waktu sekali keluarnya. Nah, ISBN atau ISSN kita sesuaikan lagi, bisa kita ambil dari AACR-nya. Oke. Nah, untuk publisher ini adalah penerbit. Penerbit bisa kita ambil lagi datanya dari AACR.
atau sesuaikan saja dengan data yang ada di buku yang teman-teman input. Penerbit ini dia. Pilih add new kalau belum ada pilihannya. Publishing year-nya adalah 2002. Publishing place-nya adalah ini, Selsi Mapogu Gongdok Dong. Semoga tidak salah dalam pelafalannya. Kita masukkan lagi di slims-nya. Ya, seharusnya ada add new di sini. Nanti bisa kita edit, ditambahkan di master file ya. Sekarang kita next dulu ke collation. Collation ini seperti deskripsi fisik. Maka bisa kita ambil di AACR lagi bagian deskripsi fisik. Saya ingatkan penulisannya adalah halaman Romawi dulu jika ada, lalu diteruskan dengan halaman angka Arab, HLM titik 2 ILL titik koma panjangnya. Series title-nya kita kosongkan. Classification-nya ini bisa di analisis dulu di DDC. Kira-kira fiksi ini masuknya ke nomor berapa, lalu ditulis. Di klasifikasi hanya ditulisnya klasifikasi saja, di call number ditulisnya seperti ini ya. Ini ada contohnya. Jadi ini hanya contoh ya. 370.3 adalah klasifikasinya. Sun ini adalah 3 huruf pertama dari pengarang, dan B ini adalah judul, huruf pertama pada judul suatu buku. Namun karena kita tidak mengidentifikasikan klasifikasinya, jadi kita belum tahu klasifikasinya berapa angkanya. Nah, untuk subjeknya di sini kita bisa tambahkan keyword atau kata kunci yang berkaitan dengan buku tersebut. Contoh fiksi, dia adalah sebagai topik dan topik utama. Nanti teman-teman bisa tambahkan lagi topik-topik lainnya. Kemudian untuk language, nah ini Korea sudah masuk dari yang kita input di master file tadi. Abstrak atau notes bisa kita ambil lagi dari AACR yang tadi di bagian abstrak. Kemudian untuk cover buku bisa kita input jika memang kita punya. Ya, ini adalah foto cover bukunya. Kemudian attachment, apabila kita punya PDF-nya, kita bisa taruh di sini. Related bibliodata. Kalau kita punya bahan pustaka lain yang sudah diinput, bisa kita add relation, dan di sini bisa kita show di OPEC, bisa promote ataupun tidak, dan klik save, maka selesai. Hasilnya dapat kita lihat di perpustakaan Farhan ini. Nah, ini adalah buku yang telah kita input. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membuat contoh katalog pada buku non-Latin. Kita bikin katalog utama. Di sini saya memakai buku dari host Paramo Georim Maria Lisu. Bukunya berjudul Jiganjukje Shayukje. Buku ini buku dari Korea. Kita di sini langsung aja membuat textbooks-nya. Kita tulis
pernyataan tanggung jawabnya. Hose para Gir Maria Yesu. Terus di sini bukunya, judulnya Jeu I Geong Jukje. Sai host, di sini tulis lagi tanggung jawabnya. Host Paramo. Use terbitnya di Seoul. Dan Yuk, 2012. Tahun terbitnya 2002. Buku ini terdapat 31 halaman. ILL-nya 22 cm. Di sini kita taruh catatan. Buku ini dimaksudkan untuk anak yang ingin membaca tentang karnaval menyenangkan kegiatan baju untuk menyamar dengan rujuk. Habis itu kita tulis ISBN-nya di sini. Buku ini terdapat 2 ISBN, jadi kita tulis aja dua-duanya. ISBN-nya 89 76 84 330 4. Yang kedua ISBN-nya 89 7 6 83 28 47.
sini kita tulis subjek judul. Sudah selesai membuat katalog utama. Selanjutnya kita akan membuat contoh katalog tambahan judul pada buku non-Latin. Katalog tambahan judul. Dibuat aja. Lalu kita membuat text box-nya di sini. Namanya, judulnya Jigen, Jukje, Sayukje. Ini judul bukunya. Habis itu pernyataan tanggung jawabnya Hose Paramong Georim Maria Liu Seu. Ini kita lagi judul tambahannya Jeu Kion Cukcil Sekci Sai Yukci Hos Paramo Georim Maria Liuseu. Tempat terbitnya di Seoul. Hans Yuk. Tahun terbitnya 2002. 31 halaman. ILL-nya 22 cm. Ini kita gedein lagi karena kurang. Ada 2 cm. Di sini kita masukkan catatan. Buku ini dimaksudkan untuk anak-anak yang ingin membaca cerita tentang karnaval yang menyenangkan. Kegiatan karnaval memakai baju untuk menyamar
dengan lucu. Buku ini juga terdapat ISBN-nya 2 ya, sama kayak yang di atas contohnya. ISBN-nya 8976 84 330 4. Yang kedua ISBN-nya 89 7 7684 2847. Bawahnya kita tulis subjeknya saja. Subjek. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alisa Febrianti dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menginput data deskripsi bibliografi terbitan berseri, yaitu majalah. Jadi, di sini saya punya majalah yang berjudul Berita Indonesia. Kemudian, langkah-langkah pertama yaitu saya akan menginput data ke ACR2. Yang pertama yaitu kita ketik judul Berita Indonesia. Kemudian untuk pernyataan jenis bahan umum JMD-nya tidak usah diisi, dikosongkan saja. Untuk judul tambahannya yaitu MRLA, Landmark Indonesia, Masa Depan. Kemudian untuk pernyataan tanggung jawabnya yaitu Berita Satria Wiratama. Untuk edisinya yaitu edisi 98 tahun 13. Untuk pernyataan tanggung jawabnya dikosongkan. Untuk penomoran pada majalah ini tidak ada. Kita langsung ke langkah tempat terbit, yaitu di Jakarta. Kemudian untuk penerbitnya yaitu Berita Satria Wiratama. Untuk tahun terbitnya di sini yaitu 2018. Tetapi karena tidak diketahui kapan pertama kali terbitnya, sehingga diberi strip kemudian 2018. Untuk deskripsi fisiknya yaitu karena jilidnya belum lengkap, kita titik-titik jil, kemudian titik-titik 2, ILL, titik koma, kemudian untuk tinggi majalah ini yaitu 26 cm. Lalu kita ke bawah. Untuk nomor standarnya yaitu ISSN-nya 1907 977X. Maaf, ini untuk catatannya karena majalah ini ada judul paralel, jadi kita isi judul paralel yaitu Belajarlah ke Al-Zaitun. Kemudian untuk abstraknya, majalah ini membahas mengenai MRLA, Masjid Rahmatan Lil Alamin. Kemudian yang nantinya akan menjadi salah satu landmark Indonesia di masa depan. Pelataran MRLA ditata dengan Taman Puspa Kencana dan Danau Tirta Kencana. Kemudian setelah sudah,
kita ke tajuk entry utama, yaitu kita isi pernyataan tanggung jawab, yaitu berita Satria Wiratama. Kemudian untuk tajuk entry tambahannya, kita ketik judul dan subjek. Untuk acuan dikosongkan, dan untuk tajuk subjeknya, majalah ini tentang ilmu sosial. Nah, yang selanjutnya yaitu menginput data deskripsi bibliografi terbitan berseri ke RDA. Nah, langkah yang pertama yaitu sama, mengisi judul, yaitu berita Indonesia. Kemudian untuk pernyataan tanggung jawabnya, berita Satria Wiratama. Kemudian untuk pernyataan edisinya, yaitu 98 tahun 13. Kemudian untuk tempat terbitnya yaitu di Jakarta. Nama penerbitnya juga sama, berita Satria Wiratama. Kemudian untuk identifikasi manifestasi kosong. Lalu untuk jenis isi yaitu teks. Untuk jenis medianya tanpa perantara. Jenis wadahnya yaitu volume. Untuk ISSN yaitu 1907977X. Lalu untuk keterangan ilustrasinya ILL. Kemudian untuk ukuran tinggi pada majalah yaitu 26 cm. Kemudian untuk frekuensi publikasi di majalah tidak tertera. Lalu lanjut ke catatan penjilidan yaitu isi tahun 2018. Lalu untuk bahasa, majalah ini berbahasa Indonesia. Untuk abstrak, karena sama dengan ACR, kita bisa kopas saja. Kemudian kita paste. Lalu untuk tajuk subjeknya juga sama, ilmu sosial. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah menginput data deskripsi bibliografi pada terbitan berseri ke OPEC. Nah, OPEC yang kita gunakan yaitu SLIMS. Nah, jadi langkah-langkah yang pertama yaitu sama dengan ACR dan RDA, yaitu dengan mengisi judul terlebih dahulu, yaitu berita Indonesia. Kemudian, majalah yang saya input ini mempunyai anak judul, sehingga diberi titik 2, kemudian disertai dengan anak judul masa depan. Kemudian, langkah yang kedua yaitu dengan menambahkan pengarang. Kita bisa klik di sini, tambah data pengarang, lalu kita ketik nama pengarangnya, berita Satria Wiratama. Kemudian, berita Satria Wiratama ini bukan merupakan nama orang, melainkan badan organisasi dan pengarang utama. Setelah selesai, kemudian kita klik sisipkan dalam bibliografi. Kemudian setelah selesai disimpan, kita klik silang. Lalu ke langkah yang ketiga, yaitu pernyataan tanggung jawab, yaitu berita Satria Wiratama. Lalu untuk edisi, merupakan edisi ke-98, tahun ke-13, info detail spesifiknya dikosongkan. Kemudian untuk mengisi pemroses nomor eksemplar, kita bisa mengklik tambah pola baru. Kemudian kita bisa isi prefiksnya yaitu M karena merupakan majalah. Dan untuk sufiksnya kita kosongkan. Dan untuk length serial number-nya kita isi angka 4. Setelah selesai seperti ini, kemudian kita klik simpan. Kemudian klik OK. Setelah selesai, membuat pola baru, kita klik Choose Pattern. Kita klik yang sudah kita buat barusan, kita klik ini. Kemudian
kita mengisi total itemnya misalnya 1, kemudian tipe koleksinya yaitu majalah. Untuk lokasinya kita simpan di My Library. Untuk GMD-nya yaitu teks, tipe isinya yaitu teks juga, kita isi teks. Kemudian untuk tipe medianya tidak ada atau kosongkan saja, belum ditentukan. Dan untuk tipe pembawa yaitu volume, kita cari volume, kita klik. Dan untuk kala terbitnya, di majalah yang saya input tidak tertera, sehingga saya kosongkan saja. Kemudian untuk ISSN yaitu 1907977X. Kemudian untuk penerbitnya Berita Satria Wiratama. Kemudian untuk tahun terbitnya sama seperti AACR dan RDA, diberi strip 2018, dikarenakan tidak diketahui kapan kali pertama terbitnya. Kemudian untuk tempat terbitnya itu di Jakarta. Kemudian untuk deskripsi fisiknya yaitu titik-titik JIL, titik kemudian titik 2, ILL, titik koma, kemudian ukuran tinggi buku majalah ini yaitu 26 cm. Untuk judul serinya tidak ada. Kemudian untuk klasifikasinya yaitu karena tajuk subjek pada majalah ini ilmu-ilmu sosial, maka klasifikasinya yaitu 300. Kita klik 300. Dan untuk membuat nomor panggilnya, yaitu kita coba lihat dulu nama pengarangnya, yaitu Berita Satria Wiratama. Nah, sehingga kita ambil 3 huruf pertama dari nama pengarang, sehingga 3 huruf pertama nama pengarang yaitu Ber, dan diikuti dengan 1 huruf pertama dari judul, yaitu Berita Indonesia, dan huruf pertamanya adalah huruf B. Kemudian kita ketik di sini huruf B. Setelah itu, kita bisa menambahkan subjek. Nah, kita klik tambah data subjek. Subjek ini juga bisa lebih dari 1. Di sini saya pertama isi ilmu-ilmu sosial terlebih dahulu. Kemudian di sini topik, di sini primary, betul. Terus kita klik sisipkan dalam bibliografi. Kita klik. Kemudian jika ingin menambahkan subjek lagi, bisa. Yang kedua itu pembangunan berkelanjutan. Kemudian ini merupakan tambahan, bukan primary. Kemudian kita klik sisipkan dalam bibliografi. Kemudian jika sudah menambahkan subjek, kita klik silang. Nah, bahasa yang digunakan dalam majalah ini yaitu bahasa Indonesia. Kemudian untuk abstrak juga sama, seperti ACR dan RDA. Majalah ini membahas mengenai MRLA, Masjid Rahmatan Lil Alamin, yang nantinya akan menjadi salah satu landmark Indonesia di masa depan. Pelataran MRLA ditata dengan Taman Puspakencana dan Danau Tirta Kencana. Setelah selesai, kemudian kita bisa menambahkan gambar sampul pada majalah tersebut. Kita pilih choose file. Kemudian kita cari gambarnya. Kita klik 2 kali. Kemudian jika sudah, kita ke bawah. Di sini ada sembunyikan di OPEC. Kita klik tunjukkan. Kemudian ada promosikan ke beranda, juga kita klik promosikan. Jika sudah semuanya terisi, kita klik perbaharui.
Jika sudah, seperti ini, kita ke perpustakaan Slims-nya. Kita refresh. Jadi, setelah tadi saya menginput datanya ke OPEC, inilah hasilnya, seperti ini. Dari saya, cukup sekian sedikit penjelasan mengenai langkah-langkah menginput data, deskripsi bibliografi, terbitan berseri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan membuat contoh kartu katalog pada terbitan berseri dan memakai majalah Berita Indonesia. Dan di sini saya langsung aja tambahkan text box. Pernyataan tanggung jawabnya di sini, Berita Satria Wiratama. Judulnya Berita Indonesia. MR lah. Tambahan judul. Masa depan. Garis miring. Berita Satria Wiratama. Edisi 98 tahun 13 Jakarta. Tempat terbitnya di Jakarta. Berita Satria Wiratama. Tahun terbitnya 2018. Di sini taruh jil. ILL-nya 26 cm. Di sini kita taruh catatan di majalah ini membahas mengenai MRLA atau Masjid Rahmatan Lil Alamin yang nantinya akan menjadi salah satu landmark Indonesia di masa depan. Pelataran MRLA ditata dengan taman
Tirta Ken disingkat Nah, di sini seharusnya ditambahkan frekuensi terbit seperti terbit 2 tahun sekali, terbit seminggu sekali. Tapi karena di sini tidak terdapat keterangan bahwa berita Indonesia ini terbit berapa tahun sekali, makanya saya kosongkan. Dan kalau misalkan ada, tambahkan pada di kolom bawah sini. Tinggal ditambahkan frekuensi, misalnya terbit 2 tahun sekali. Tapi karena tidak ada, saya akan kosongkan, langsung saja lanjut ke ISSN. Ini ISSN-nya 1907 977X. Dan sini judul subjek. Sudah selesai membuat katalog utama pada majalah. Kurang lebihnya seperti ini. Dan selanjutnya saya akan membuat katalog tambahan subjek pada majalah. Selanjutnya saya akan membuat katalog tambahan subjek pada terbitan besar majalah. Soalnya di sini tambahan subjek. Kita memakai text box, tambahkan text box. Sini tambahan subjeknya itu ilmu sosial. Lalu sini ada judulnya. Sini punya tanggung jawabnya. Berita Wiratama. Lalu judulnya Berita Indonesia. Erla landmark Asia. Atau tentang jawabnya masukin Satria Wiratama. Edisinya 98 tahun
13. Tempat terbitnya Jakarta. Tahun 2018. Jilnya langsung tulis ILL 26 cm. Lalu di sini kita tulis tambahan majalah ini merupakan membahas mengenai MRLA, Masjid Rahmatan lil Alamin yang nantinya akan menjadi salah satu landmark Indonesia di masa depan. Pelataran MRLA ditata dengan Taman Puspa, Taman Puspa, Kencana, dan Danau Tirta Kencana, disingkat Pustir. Kencana. Di sini juga kalau ada frekuensi, tambahkan frekuensi. Kalau tidak ada, nggak usah ditambahkan, kosongkan saja seperti saya jelaskan contoh yang pada katalog utama. Ditambahkannya seperti itu. Jadi saya langsung aja nulis ISSN-nya. N-nya 1907 strip 977 X. Dan sini saya tulis judul. Ini sudah selesai contoh membuat katalog tambahan pada subjek. Kurang lebihnya seperti ini. Ini yang tadi kita awal dari bikin katalog utama Latin, non-Latin, dan terbitan berseri dan memakai majalah. Katalog utama dan katalog tambahan subjek. Sudah selesai untuk bagian pembuatan contoh katalog. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah, akhirnya kami telah menyelesaikan seluruh materi pembahasan kami. Jadi kesimpulannya adalah proses menginput data bibliografi adalah proses yang ditunjukkan guna mempermudah pemustaka maupun pustakawan
dalam melihat wakil ringkas buku, sehingga proses pencarian dan pengidentifikasian akan lebih mudah untuk dilakukan. Baiklah, semoga yang kami sampaikan dapat menjadi manfaat bagi semua yang telah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan apabila ada masukan, silakan tulis pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.